Jadi dalil syariat yang disepakati ada empat, yaitu pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma, keempat Al-Qiyas. Nah, dengan catatan Al-Quran dan Sunnah disepakati oleh semua madhab Islam. Artinya semua madhab Islam, bukan Ahlus Sunnah saja. Apakah itu di sana ada Mu'tazilah, Jabariyah, Gadariyah, saudara semua. Termasuk Syiahnya, baik yang Ja'fari maupun yang Zaidinya, semua sepakat bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam atau merupakan dua dalil utama dalam urusan syariat. Walaupun antara kita dengan Syiah umpamanya berbeda di dalam kitab pegangan hadisnya. Kita sepakat, Quran dan Sunnah sumber utama hukum Islam. Sepakat, Sunni dan Syiah sepakat. Nah, tapi yang diperdebatkan adalah berpegang kepada Sunnah, kitab hadis yang mana. Nah, kalau di kalangan Ahlus Sunnah tentunya semua kitab hadis saudara kita jadikan rujukan, khususnya Al-Kutubus Sittah, khususnya Al-Kutubus Sittah. Yaitu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami'ut Tirmidzi, kemudian Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, dan Sunan Nasai. Tapi jangan lupa di sana juga masih ada seperti mazhab Imam Malik bahkan lebih mengutamakan Al-Muwatta dibandingkan Jami'ut Tirmizi, Nasai dan lain sebagainya. Nah, atau kemudian di mazhab Ahmad lebih banyak mengutamakan Musnad Ahmad. Nah, itu semua saudara dalam konteks As-Sunnah. Sementara di kalangan Syiah mereka terkenal dengan Al-Kutubul Khamsah. Kalau kita Al-Kutubus Sittah ada 6 kitab, mereka Al-Kutubul Khamsah. Ada 5 kitab yang terkenal di tengah mereka. Pertama Al-Kafi fil Usul, kemudian kedua Al-Kafi fil Furu, kemudian ketiga Al-Istibsar, yang keempat Malayahdurhul Faqih, dan yang kelima adalah Tahdzibul Ahkam. Itu 5 kitab hadis yang sangat dipegang oleh kalangan Syiah. Nah, jadi mereka nggak berpegang kepada Bukhari Muslim. Walaupun hadis-hadisnya ada hadis yang di kalangan mereka ada, di kalangan kita juga ada hadis yang di kalangan kita ada, di dia mereka tidak ada, atau di mereka ada, di kita tidak ada, dan seterusnya. Nah, saya tidak ingin masuk ke dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ingin kita jelaskan di sini secara umum bahwa Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber hukum yang disepakati oleh umat Islam apapun madhabnya. Semua madhab sepakat. Al-Quran adalah sumber hukum utama. Yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, kemudian berikutnya fattafaqa alaihima di sini wa ammal ijma' wal qiyas. Adapun ijma' dan qiyas fattafaqa alaihima disepakati keduanya oleh siapa? Jami' madzahib ahli sunnati wal jamaah. Nah, jadi semua ahlus sunnah wal jamaah sepakat ijma dan kias adalah sumber hukum Islam. Berarti kita bisa simpulkan kalau ahlus sunnah empat sudah sepakat. Al-Quran, as-sunnah, ijma dan kias. Nah, hanya saja kalau di luar ahlus sunnah seperti Syiah, ijma dan kias mereka punya konsep sendiri. Bahkan mereka lebih mengedepankan pendapat seorang imam dari imam 12 lebih mengedepankan pendapat seorang imam daripada ijma. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bahkan mereka anggap ijma tidak ada artinya kalau di dalamnya tidak ada salah satu dari imam mereka. Nah, ini karena mereka bilang itu bukan ijma namanya. Nah, jadi sekali lagi di sini kita ingatkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah sumber hukum yang disepakati ada empat: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Baik, saudara, wasayati bayanu kullin minha ala tartibin ittafaqa alaiha ahlus sunnah wahiyah. Dan nanti kita akan pelajari satu persatu secara tertib sesuai dengan tertib ahlus sunnah wal jamaah. Yang akan kita jelaskan pertama adalah Al-Quran, kedua adalah As-Sunnah, ketiga adalah Al-Ijma, dan keempat adalah Al-Qiyas. Nanti akan ada babnya sendiri-sendiri. Al-Qismu Tsani, bagian kedua. Al-adillatus syar'iyatul mukhtalafu fiha. Dalil-dalil syariat yang diperselisihkan di antara para ulama. Hatta di kalangan ahlus sunnah sendiri berbeda pendapat ya ikhwan. Ini jumlahnya cukup banyak.
Hadal qism, hadal qism, saudara, yaitu bagian ini yastamilu al adillatil katsirah. Jadi dia mencakup banyak sekali, yaitu dalil-dalilnya. Minha di antaranya yang paling masyhur ithnata asyara masyhura. Ada 12 sumber hukum yang masyhur di tengah ulama. Wahia yaitu satu al-istihsan, dua al-istislah, tiga al-uruf, empat syara' man qablana, lima madhabus sahabah, enam madhabut tabi'i, tujuh amal ahlul madinah, delapan ijma ahlul bait, sembilan saddud dhara'i, sepuluh ar-ru'yah, sebelas al-ilham, dan 12 al-istishab. Nanti kita akan bahas sesuai dengan urutan di sini. Faminha mayasih an yakuna dalilan. Dari 12 itu ada yang memang sah sebagai dalil. Wa minha ma la yasih. Tapi di antara mereka juga ada yang gak sah untuk menjadi dalil. Artinya jumhur ulama menganggap itu bukan dalil. Tapi memang ada saja segelintir yang menganggap itu sebagai dalil. Itu nanti akan kita sampaikan di pelajaran berikutnya. Walaupun nanti yang kita kupas tidak sedetail ilmu usul fikih. Kalau mau detail, buka kitab usul fikih. Kalau di usul fikih detail diceritain satu persatu. Dalil-dalilnya, perbedaan pendapatnya, siapa yang berbeda, kenapa berbeda, lengkap. Tapi kalau dalam kitab manahik, kita hanya dirasa sathiyah. Kita hanya sepintas lalu aja, asal kita kenal sebagai modal untuk masuk ke manahij tamyiznya, saudara. Insya Allah. Nah baik, tadi dua bagian itu adalah macam daripada dalil syar'i berdasarkan yang disepakati dan yang diperselisihkan. Nah sekarang al-adillatus syar'iyyah min haitsun naqli wal aqli. Nah adapun dari segi mana yang akli dan mana yang nakli terbagi menjadi dua. Sebagai berikut, alif, al-adillatun naqliyah. Dalil-dalil yang disebut sebagai dalil nakli. Dalil nakli itu maksudnya dalil yang sampai kepada kita lewat riwayat. Dalil apapun yang sampai kepada kita melalui proses periwayatan itu disebut dalil nakli. Nah, jadi di situ nggak ada proses sampainya kepada kita dengan ijtihad, nggak. Sampainya kepada kita hanya lewat proses khobar, saudara. Nah, yang termasuk dari yang tadi di atas. Tadi di atas kita lihat ada 4 yang disepakati ahlus sunnah, ada 12 yang diperselisihkan. Berarti total berapa? 16. Nah dari itu semua kita bagi. Ada yang nakliyah, ada yang akliyah. Yang nakliyah di situ diantaranya Alkitab, Al-Quran. Al-Quran nakli. Karena sampainya kepada kita lewat proses periwayatan. As-sunnah begitu juga. Nah, walaupun dibagi ada yang mutawatir, ada yang ghair mutawatir. Kemudian al-ijma. Saudara. Proses ijma'nya memang proses ijtihad. Proses akli. Nah, bagi mereka yang berikhtihad sehingga menjadi ijma, itu prosesnya proses akli. Tapi berita ijma itu sampai kepada kita, itu prosesnya nakli. Makanya al-ijma disebut minal adillatin nakliyah. Enggak disebut minal adillatil akliyah. Binisbah kita nih, dia bukan dalil akli, bukan. Dia dalil nakli, karena kita dapat dari para ulama yang bersepakat. Nah, begitu juga al-uruf. Adat istiadat, tradisi. Nah itu juga sifatnya nakli. Ya, turun temurun menjadi tradisi, menjadi adat istiadat. Itu namanya nakli prosesnya. Prosesnya bukan proses akli. Nah uruf juga termasuk adilah nakliyah. Begitu juga wasar'u man qablana. Syariat sebelum syariatnya umat Nabi Muhammad SAW. Seperti syariat kisos yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam atau syariat yang lainnya. Jadi ada syariat-syariat yang dulu pernah berlaku di umat-umat terdahulu. Nah itu juga ternyata bisa menjadi sumber hukum. Nah bagaimana pandangan ulama, bagaimana perdebatannya, nanti akan kita bahas pada babnya masing-masing. Nah kemudian itu juga syar'u man qablana jatuhnya periwayatan. Prosesnya proses periwayatan. Makanya disebut adilah nakliyah. Nakliyah dari kata naklun, nukila, yankulu. Nukila, dinukilkan.
Jadi karena dia dinukilkan, dipetik, diambil, nah itu namanya proses periwayatan. Nah begitu juga madhabus sahabi. Nah jadi sahabat kadang-kadang punya pendapat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di dalam suatu masalah. Itu disebut madhabus sahabi atau disebut aqwalus sahabah. Nah ini semua juga merupakan adilah nakliyah. Bagi si sahabat dia berikhtihad. Nah itu masuk dalil akli. Tapi ikhtihad sahabat sampai ke kita bukan lewat proses akli, tapi proses nakli. Makanya itu disebut nakliyah. Kemudian begitu juga mazhabut tabi'i. Nah, para tabi'in mereka juga punya ikhtihad. Nah, baik sendiri-sendiri ataupun berkelompok berjamaah. Nah, ini juga sampai kepada kita lewat nakli. Kemudian wa amal ahlil Madinah. Mazhab Malik banyak mengambil amal ahlil Madinah. Karena mereka memandang tradisi yang terjadi di Madinah itu sumber akal asal usulnya tradisi dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in. Jadi yang hidup di Madinah, setidaknya amal yang mereka warisi, diduga kuat itu adalah amal kakek-kakek mereka dari zaman sahabat. Nah makanya kesepakatan Ahlul Madinah di mazhab Imam Malik menjadi sumber hukum yang kuat. Setelah Al-Quran dan Sunnah itu saudara ijma Ahlul Madinah itu atau amal Ahlul Madinah itu sangat menjadi dasar di mazhab Malik. Nah ini juga prosesnya tradisi adat amaliyah yang dilakukan turun-temurun berarti adalah nakliyah. Ijma Ahlul Bait. Nah kesepakatan Ahlul Bait saudara. Nah ini kesepakatan Ahlul Bait juga sampai kepada kita lewat proses periwayatan. Nah ini kalau bagi madhab Ja'fari atau Zaidi ini kuat. Menjadi sumber hukum yang kuat. Kalau Ahlul Bait itu sepakat dalam suatu masalah, Ahlul Bait diduga kuat, si anak dapat dari bapak, bapak dapat dari kakek, kakek terus dapat ya dari keluarga Nabi. Otomatis sumbernya juga Nabi, saudara. Makanya dalam mazhab Ja'fari khususnya dan Zaidi itu pendapat Ahlul Bait sangat-sangat diperhatikan. Dan itu menjadi sumber. Dan ini juga termasuk proses periwayatan. Kemudian ru'yah. Nah, itu ru'yah tulisannya salah ya. Ru'yah itu mestinya hamzanya di atas wau. Ru'yah. Ada wau, ada hamzah. Ada hamzah di atas wau. Ada hamzah di atas alif. Ada hamzah ala nabrah. Ada hamzah saudara berdiri sendiri. Itu ada kitabnya khusus tentang penulisan hamzah. Ada hamzatul qata, ada hamzatul wasal. Jadi babul hamzah itu luas. Baik. Ru'yah, mimpi. Saudara. Nah apakah mimpi ini jadi sumber hukum atau tidak? Itu juga diperdebatkan. Tapi jumhur ulama, ru'yah tidak dimasukkan dalam kategori sumber hukum. Tapi ada segelintir yang menganggap mimpi juga bisa menjadi sumber hukum. Begitu juga ilham. Jadi kalau ada seorang ulama mengklaim kalau beliau dapat ilham, saudara, sesuatu bisikan dari hatinya, kemudian diikuti itu sebagai sumber hukum. Nah ini bagaimana? Nah jadi ini termasuk apakah itu ru'yah, apakah itu ilham, ini toriknya riwayat, bukan torik ijtihad. Jadi nggak ada ru'yah berikhtihad, nggak ada kita ijtihad dalam mimpi. Nggak ada, saudara. Atau ilham juga bukan bentuk ijtihad. Ru'yah maupun ilham bentuk riwayat dari yang mendapatkannya sampai kepada kita. Makanya disebut adalah nakliyah. Baik, berikutnya adalah akliyah. Dalil yang bersumber kepada pemikiran, kepada ro'yun, kepada nadhar. Saudara. Nah ini yang pertama adalah al-qiyas. Yang kedua al-istihsan. Al-istihsan kalau al-istihsan yang dimaksud kias alal kias dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kias alal kias nggak boleh. Tapi kalau al-istihsan yang dimaksud al-kiasul khafi, kias yang samar. Nah ini yang dipakai dalam mazhab Hanafi. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama yang menggunakannya selama maknanya adalah al-kiasul khafi. Tapi kalau makna al-istihsan kias alal kias, Imam Syafi'i sudah buat kitab. Judulnya Ibtalul Istihsan. Yaitu pembatalan istihsan sebagai dalil syar'i. Ditolak oleh Imam Syafi'i. Yang ditolak oleh Imam Syafi'i karena bentuknya al-qiyas alal
kias. Nggak boleh dalam mazhab Syafi'i kias alal kias nggak boleh. Kias itu mestinya sesuatu dikiaskan dengan suatu hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau dengan sesuatu hukum yang sudah ada dalam sunnah atau dikiaskan kepada sesuatu hukum yang sudah diijmakan masih boleh kalau kias alal ijma. Tapi kalau kias sesuatu hukum lahirnya dari kias, terus ada hal yang baru dikiaskan kepada hasil kias, itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Itu yang disebut al-istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi, mereka menyebutkan bahwa yang mereka maksud istihsan adalah al-qiyasul khafi. Kias yang samar, bukan al-qiyas al-jali. Kias ada dua, ada kias jali, ada kias khafi. Nah, selama maknanya kias khafi, dalam mazhab Syafi'i pun kadang-kadang saudara ada ulamanya yang menggunakan. Tapi apakah itu kias khafi ataupun kias alal kias, ini termasuk yang menggunakan pemikiran. Ini menggunakan logika. Makanya disebut adalah akliyah. Nah, al-istislah atau disebut juga al-masalihul mursalah. Nah, itu di mana mengambil hukum dengan adanya masalah-masalah yang dijaga ya, ikhwan. Nah, itu juga perlu pemikiran, perlu ijtihad. Nah, kemudian ada saddud dzara'i. Saddud dzara'i adalah menutup suatu jalan yang semula boleh tapi ditutup, tidak dibolehkan. Karena bisa mengantarkan kepada keharaman. Nah, itu saddud dzara'i. Orang jual pisau boleh. Pisau bisa buat potong sayuran, bisa buat potong ayam, saudara. Tapi suatu ketika ada pembeli yang nyata-nyata mau bunuh orang. Dan si penjual tahu dia mau bunuh orang. Dia butuh pisau. Beli sama kita haram. Nah, kenapa kita haramkan? Kan boleh jual beli. Kita jual, dia beli pisau. Nggak ada masalah, saudara. Tapi dia mau menggunakan untuk yang haram. Nah, maka itu ini ada zari'ah yang harus ditutup. Nah, dengan saddud zari'ah, menjual pisau kepada orang yang ingin membunuh, hukumnya haram. Nah, itu namanya saddan lid zari'ah. Ditutup itu jalannya, saudara. Baik, berikutnya al-istishab, saudara. Al-istishab juga butuh ijtihad, butuh pemikiran. Nah, ini juga termasuk adilah akliyah. Baik, kullun minad dalilin nakli wal akli. Semua dari kedua dalil ini masing-masing, baik itu dalil nakli maupun akli, muftaqirun ilal akhar. Artinya dalil akli membutuhkan nakli, dalil nakli juga membutuhkan akli. Nggak bisa dipisah. Nah, jadi nggak ada tuh istilah dalil akli dengan dalil nakli berdiri sendiri-sendiri. Ya, kenapa saudara? Fa innal ijtihad, karena sesungguhnya ijtihad, saudara, la yuqbal bidunil i'timad ala dalilin nakli. Orang mau berikhtihad nggak bisa diterima tanpa berpegang kepada dalil nakli. Jadi orang ikhtihad pun sumbernya tetap kepada dalil nakli. Sebaliknya, wal istidlal bil adillatin nakliyah. Pada saat kita ingin melakukan proses istidlal, mendalilkan suatu dalil nakli, tentu yahtaju ila nadharin. Dia membutuhkan pandangan, wa ta'ammulin. Nah, dia butuh pandangan, butuh penelitian, butuh pemeriksaan, butuh pemikiran, wa ta'ammukin, dan butuh pendalaman, saudara. Nah, sehingga dalil nakli butuh kepada akli, dalil akli butuh kepada nakal. Keduanya saling membutuhkan. Wa kullun sayati bayanu fi fasli. Dan insya Allah masing-masing daripada kedua dalil tersebut akan kita pelajari pada babnya masing-masing. Baik, nah ini khusus untuk yang 113, 114 itu pernah kita singgung pada halaman berapa waktu itu? Dalil masing-masing ada pernah kita singgung. Di bab sebelumnya, halaman berapa? Halaman 92. Nah, coba buka 92. Ya, di 92 ada disinggung, saudara. Nah, cuman di sini kita hanya fokuskan kepada sumber hukum aja. Sama dengan yang 92. Urutan-urutan dalil dari mazhab masing-masing. Nah, kita lihat di halaman 92 mazhab Hanafi. Nah, urutan dalilnya ada 7. Habis Quran, Sunnah Nabawiyah, Aqwal Sahabat, Ijma, Qiyas, Istihsan, Al-Uruf. Itu halaman 92. Nah, sekarang kita lihat halaman 113. Sama tidak?
Al-adillatul fiqhiyah inda madhabil Imam Abi Hanifah sab'atun murattabah. Nah, disebutkan. Nah, jadi sebetulnya sudah kita jelaskan. Jadi di sini kita hanya murojaah saja, saudara, bahwa al-adillatus syar'iyyah al-muttafaq wa 'alaiha tastamil ala arba' adillatin. Tadi sudah kita sebut. Ada 4 sumber hukum yang disepakati oleh ahlus sunnah, saudara. Nah, di mana di sini disebutkan ghair annahum, hanya saja ahlus sunnah yaktalifuna fit tartibil adillatil fiqhiyah. Jadi ahlus sunnah sepakat Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas itu adalah sumber hukum. Itu adalah dalil syariat. Sepakat ahlus sunnah. Hanya dalam tertib dalil fikih mereka berbeda meletakkannya. Nah, kita lihat di sini. Saudara, mazhab Abu Hanifah mereka menganggap sumber hukum yang utama itu ada 7. Nah, tadi kita udah bicara ada 16. Nah, tapi yang banyak dipakai dalam mazhab Abu Hanifah 7 ini umumnya jumhur ulama Hanafiyah. Nah, di sini menarik. Nomor 1 Quran, nomor 2 sunnah, tidak berubah. Tapi nomor 3 aqwalus sahabah, baru nomor 4 ijma, saudara. Nah, ini menarik. Nah, ternyata aqwalus sahabah lebih didahulukan daripada ijma setelah zaman sahabat. Jadi kalau setelah zaman sahabat, tabi'in, terus ke bawah ada ijma, mereka lebih menengok ke aqwalus sahabah ketimbang ijma. Jadi kalau suatu ketika ada sesuatu yang dianggap ijma, tiba-tiba kita lihat mazhab Hanafi nggak terima. Nah, jangan langsung kita tuduh mazhab Hanafi menolak ijma. Bukan. Bisa jadi. Karena ada satu kaum sahabat yang mereka ikuti dan mereka yugoddim, yaitu mengutamakan pendapat sahabat tadi daripada kesepakatan banyaknya ulama di suatu zaman, saudara. Nah, itu yang perlu kita tahu. Jadi jangan gampang menuduh. Ini udah ijma kok. Tabiin, kenapa jadi mazhab Hanafi kok nggak ikut deh mendukung ijma ini. Nah, kadang-kadang bukan mereka menolak ijma. Karena bagi mereka ada satu kaum sahabat yang menurut mereka lebih patut untuk dikedepankan ketimbang ijma ulama setelah zaman sahabat. Baik. Selanjutnya kita lihat, saudara, madhab Imam Malik. Nomor 1 sama dengan nomor 2. Al-Quran, As-Sunnah. Nomor 3, Imam Malik menempatkan ijma. Tapi menariknya, ijma Ahlul Madinah mereka lebih kedepankan dibandingkan kias. Jadi posisi kias setelah ijma Ahlul Madinah atau amal Ahlul Madinah, saudara. Nah, Imam Malik sendiri melihat ada 11 dalil yang perlu diperhitungkan sebagai sumber hukum. Sedangkan mazhab Syafi'i yang populer, yang terkenal, sumber hukum yang disepakati oleh semua a'imah dalam mazhab Syafi'i hanya 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di luar itu, dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perdebatan, ya ikhwan. Apakah itu istisla, istihsan, sadud dhara'i. Dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi perdebatan. Tapi untuk yang 4 itu, mazhab Syafi'i tidak berdebat. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kemudian, kalau mazhab Imam Ahmad, mereka saudara dijadikan sumber ada 8. Al-Quran, As-Sunnah tetap nomor 1 dan 2. Seperti halnya mazhab Hanafi, di sini mereka lebih mengutamakan fatwa sahabat daripada ijma ulama setelah zaman sahabat, saudara. Apalagi kalau ijma sahabat, itu tentunya lebih jauh lebih kuat lagi. Ini aqwal sahabat, fatwa sahabat. Jadi mereka lebih mempertimbangkan fatwa-fatwa sahabat ketimbang ijma yang datang setelah zaman sahabat. Hampir serupa dengan mazhab Hanafi dalam hal ini. Nah, hanya saja mereka punya 8 sumber hukum yang mereka sepakati. Di luar 8 mereka perdebatkan. Jadi total dalil tadi yang kita lihat ada 16. Nah, tapi ternyata para ulama kan nggak pakai semua. Nah, bahkan seperti kayak ru'ya, ilham itu banyak ditolak oleh ulama, ya ikhwan. Ulama 4 mazhab kebanyakan menolak ru'ya dan ilham. Begitu juga syar'u man qablana. Banyak ulama yang menolak. Kalaupun ada yang menerima, diletakkan syarat-syarat. Kalaupun ada yang menerima, diletakkan syarat-syarat. Nah, inilah yang disebut sebagai dalil syar'i atau disebut sebagai sumber hukum Islam. Adapun kalau kita dengar ada istilah
mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Nah, dia bukan sumber. Nah, dia cara menggali hukum dari sumber. Nah, jadi dia torigohnya, turuknya, turukul istidlal. Bagaimana cara kita memahami suatu dalil? Oh, dengan mafhum mukhalafah. Oh, dengan mafhum muwafaqah. Dan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah sebetulnya merupakan bagian daripada kias. Bagian daripada kias. Cuman kias ini kan ada torigohnya, saudara. Nah, bagaimana turuk istidlalnya dalam kias? Ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah dalam mazhab Hanafi, ada fahwal khitab, ya ikhwan. Nah, itu kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, ada dalam ilmu usul fikih. Sekali lagi, kitab kita ini tidak mempelajari dengan mendalam, kita hanya mengambil irisan-irisan, bagian-bagian yang beririsan dengan manahijut tamyiz bainal usul wal furu.